Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video yang kedua ini. Di video yang kedua ini kita akan membahas tentang georeference. Nah, sebelum memasuki inti videonya, georeference itu adalah proses pemberian sistem koordinat pada suatu objek gambar berupa image dengan cara menempatkan suatu titik kontrol terhadap suatu persimpangan antara garis lintang dan garis bujur atau yang biasa kita sebut titik koordinat pada gambar atau objek tersebut, atau dengan menempatkan titik ikat pada lokasi yang sudah diketahui koordinatnya. Nah, sebenarnya kita dapat menentukan koordinat melalui aplikasi GPS atau maps digital, tetapi apabila kita sudah memiliki peta RBI atau peta yang lainnya dalam bentuk gambar atau scan-scanan, kita tidak dapat langsung mengetahui koordinat peta tersebut. Kita juga tidak bisa menggunakan peta tersebut untuk keperluan digital, maka kita harus melakukan georeferencing. Nah, sebelum memasuki cara untuk georeferencing satu peta, sebelumnya saya akan memberitahu pengertian koordinat. Koordinat adalah titik yang didapatkan dari hasil perpotongan antara garis latitude atau garis lintang dengan garis bujur atau garis longitude, sehingga akan menunjukkan lokasi di suatu daerah. Nah, garis lintang itu sendiri adalah garis yang memanjang atau yang membujur atau yang melingkari bumi dari arah timur ke barat atau yang tidur. Nah, garis lintang ini terdapat tiga penggolongan. Yang pertama ada ekuator, yaitu yang berdasarkan dari 0 derajat atau yang berada di tengah bumi. Lalu Tropic of Cancer, garis balik utara, ini lintang tengah yang dari utara. Dan Tropic of Capricorn atau garis balik selatan yang berada pada lintang tengah dari selatan. Lalu yang terakhir ada lingkaran Arktik atau Antartik, ini berada di ujung utara bumi atau ujung selatan bumi yang berada di kutub. Lalu garis bujur juga terdapat dua pembagian. Yang pertama ada Greenwich yang merupakan meridian 0 dan atau merupakan garis hayal 0 derajat bujur timur dan bujur barat, letaknya di Greenwich di London. Lalu yang kedua International Deadline yang merupakan garis hayal 180 derajat bujur timur dan bujur barat dan letaknya berada di Samudra Pasifik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan georeferencing di aplikasi QGIS. Masuk ke aplikasi QGIS, pertama-tama kita memasuki aplikasi ini dan memilih menu raster. Nah, di tempat saya karena QGIS sudah yang paling terbaru atau yang versi 20, jadi georeferensinya sudah ada di menu raster ini. Langsung saja kita pilih. Setelah itu kita memilih ini untuk menambah project dari georeferensi ini. Setelah itu kita cari bahan yang sudah kita download atau peta yang sudah kalian dapatkan dalam bentuk gambar atau JPG. Nah, kita pilih terus kita open. Oke, setelah itu kita mengatur pengaturan di bagian ini. Yang pertama yang kita atur yaitu pertama sudah benar transformation tab-nya adalah linear. Lalu yang kedua adalah target SRS nya. Pada target SRS, karena Jogja itu pada zona waktu wilayah waktu 49S, jadi kita tulis awalnya adalah WGS 84 UTM 49S. Nah, sudah begini, terus kita langsung pilih saja yang paling atas atau yang sudah sesuai dengan waktu atau zona waktu di Yogyakarta, lalu kita OK. Setelah itu kita save file ini, langsung aja di save di folder yang kalian inginkan. Setelah itu cek plot in QGIS window ini sudah tersentang. Oke, langsung saja kita mulai georeferensinya. Yang pertama adalah kalian menentukan titik ikat. Pada peta ini titik ikat yang akan dibuat
berjumlah 4 titik ikat dengan cara kalian zoom bagian ini perpotongannya di perpotongan koordinat, lalu kalian zoom. Maksud diperbesar ini adalah untuk memperakurat koordinat yang akan kita buat. Nah, misal di sini klik, lalu di X ini kalian tulis yang 110 dan lain-lain. Misalnya saya tunjukkan, yaitu ini. Nah, ini ada 110, kalian tulis di kolom X, dan yang 7 dan lain-lain ini kalian tulis di kolom Y. Perlu diingat, untuk yang kolom Y atau yang berisikan 7 dan lain-lain ini diawali menggunakan minus. Oke, langsung saja kita lakukan pembuatan titik ikatnya. Oke, yang pertama yaitu lalu kalian oke. Nah, sudah masuk di tabel pertama. Lakukan seperti ini sampai di titik ikat yang terakhir. Oke, jika sudah maka akan terbentuk atau tercatat 4 kolom di tabel yang di bawah ini. Oke. Oh ya, sebelumnya jika kalian tidak mau susah dalam mencatat koordinat antara lintang X dan lintang Y, kalian bisa catat terlebih dahulu lintangnya apabila tidak ingin ribet untuk zoom in atau zoom out gitu. Lalu langkah selanjutnya adalah kalian bisa melihat keeroran di sini. Semakin kecil angka errornya, maka semakin akurat kita melakukan georeferencing tadi. Nah, di sini 0,0 ini termasuk sangat kecil gitu. Lalu langkah selanjutnya kita langsung silang saja kolom ini atau halaman ini, lalu kalian pilih save. Nah, kalian bisa save file ini di folder yang kalian inginkan, lalu dinamai bebas terserah kalian. Kalau saya akan menamai tentang georeference 1, terus save. Oke, mungkin itu saja georeference yang saya lakukan di QGIS. Sekian penjelasan saya tentang georeferencing menggunakan aplikasi QGIS. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.